Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang Mahabbatullah atau mencintai Allah. Di sini kami beranggotakan 3 orang, ada saya Ilmel Wialmal dengan NPM 10121888, kemudian ada Arisma dan juga ada Muhammad Adi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Mahabbatullah atau mencintai Allah. Di sini topik yang akan kami bahas ada 4, yaitu hakikat cinta, ciri-ciri cinta, tingkatan cinta, dan kelaziman cinta. Yang pertama ada hakikat cinta. Cinta yang mengikuti syariat. Arti cinta menurut Islam adalah limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya, sehingga Allah menciptakan manusia dan isinya dengan segala kesempurnaan. Dalam pengertian lain, Islam mengartikan cinta sebagai dasar persaudaraan antar manusia dan perasaan yang melandasi hubungannya dengan makhluk lain seperti pada hewan dan juga tumbuhan. Ciri-ciri cinta. Satu, selalu mengingat-ingat. Dengan ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tulisa alaihim ayatuhu zadadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat 8 ayat 2. Kedua, mengagumi. Makna alhamdu adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya dan juga karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Perbuatan Allah senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Pujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Karena pujian semata yang tidak disertai dengan rasa cinta dan ketundukan bukanlah pujian yang sempurna. Quran Surat 1 ayat 1. 3. Ridho atau rela. Dengan artinya, di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat 9 ayat 61. 4. Siap berkorban. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surat 2 ayat 207. 5. Mengharap. Yang artinya, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat 21 ayat 90. Yang keenam, menaati.
yang artinya barang siapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami tidak akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat 4 ayat 80. Tingkatan cinta 1. Tingkatan is atau kemesraan adalah cinta yang menjadi hak Rasulullah SAW, cinta kepada teladan kita, kepada junjungan kita, hingga menjadikan kita untuk selalu berusaha mengikuti apa yang beliau lakukan, mengerjakan sunnah-sunnahnya dan selalu bersolawat padanya. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Nabi, maka Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 3. 2. Tingkatan syauk. Kerinduan adalah cinta antara satu mukmin dengan mukmin lainnya, namun lebih dekat secara kekeluargaan, seperti cinta ayah dan ibu kepada anaknya, cinta kakak kepada adik, cinta antara suami kepada istrinya. Karena cinta ini jugalah manusia saling berkembang meneruskan keturunannya. Pada tingkatan inilah cinta kita terhadap sesama keluarga. 3. Tingkatan syobabah. Syobabah atau empati adalah cinta sesama muslim dalam lingkup yang lebih luas. Walau tak saling mengenal, tidak ada kedekatan secara darah, daerah, bahkan bangsa sekalipun, namun dipersatukan oleh satu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Hubungan yang didasari oleh ikatan cinta syobabah inilah yang menguatkan kita sesama muslim untuk bisa saling merasakan satu sama lain, untuk saling menolong dan membantu satu sama lain jika saudara kita terkena ancaman atau musibah. 4. Tingkatan akolah. Akolah adalah tingkatan terendah dalam tingkatan-tingkatan cinta. Apa itu akolah? Cinta yang tidak begitu dalam, yakni hubungan biasa-biasa saja, cinta kita terhadap harta benda dan kehidupan duniawi yang hanya bersifat sementara. Dengan mengetahui tingkatan-tingkatan dalam cinta, semoga dapat membuat kita lebih mencintai Allah lebih dari apapun, dan menempatkan cinta kita kepada Allah di tingkat tatayum, dan menempatkan cinta kita sesuai dengan tingkatannya, dan tidak ada keberlebihan yang membuat kita melalaikan kewajiban. Yang selanjutnya ada kelaziman cinta. Yang ke-1, menghasilkan loyalitas. Di antara pokok akidah Islam adalah al-wala wal bara. Seorang muslim yang mengaku cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dituntut untuk membuktikan klaim pengakuan tersebut, yaitu dengan mencintai dan memberikan loyalitas al-wala kepada setiap yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang beriman, mencintai tauhid dan orang-orang yang bertauhid, dan sebaliknya. Dia harus membenci, menjauhi, dan berlepas diri al-bara dari semua yang Allah Ta'ala benci, berupa kekafiran, kemusyrikan, dan para pelakunya. Yang kedua, mencintai siapa yang dicintai sang kekasih. Mencintai siapa saja yang dicintai kekasih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cinta kepada kekasihnya itu. Lafaz man siapa biasanya digunakan untuk berakal, meskipun kadang ada juga sebagian orang yang menggunakannya untuk yang tidak berakal. Penggunaan lafaz man untuk orang yang tidak berakal biasanya terjadi dalam personifikasi pada karya-karya sastra, baik prosa maupun puisi. Selanjutnya yang ketiga, mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cintanya kepada kekasihnya itu. Lafaz ma, apa, biasanya digunakan untuk yang tidak berakal, meskipun kadang ada juga sebagian orang yang menggunakan untuk yang berakal. Penggunaan lafaz ma untuk yang berakal biasanya terjadi dalam karya-karya sastra, baik prosa maupun puisi. Bahkan Al-Quran sendiri kadang menggunakan lafaz ini untuk berakal, mencintai apa dan siapapun yang dicintai dalam konteks cinta kepada Allah, tidak terlepas dari kalimat tauhid bagian kedua.
4. Membenci siapa saja yang dibenci sang kekasih. Sebagaimana cinta, kebencian kekasih juga ditunjukkan kepada pihak-pihak yang dibenci kekasihnya. Dalam konteks cinta kepada Allah, kebencian mukmin ditunjukkan kepada siapa saja yang tidak berpihak kepada Allah, yaitu iblis dan syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Bahkan Allah secara eksplisit menyuruhnya untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. 5. Membenci apa yang dibenci oleh kekasih. Dalam konteks cinta kepada Allah, seorang mukmin harus membenci apa yang dibenci oleh Allah berupa kemungkaran, kemaksiatan, kezoliman, kefasikan, kemunafikan, dusta, kebodohan, kesesatan, kemusyrikan, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Barangkali kata fasad, kerusakan ini merupakan istilah yang dapat mempresentasikan segala hal yang dibenci Allah. Padahal Allah tidak menyukai kerusakan. Surat Al-Baqarah ayat 205. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.